Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari dzikri. Apa yang dimaksud dengan dzikri di situ? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Apa yang dimaksud berpaling dari peringatanku di situ? Ada dua makna. Bisa maknanya gak mau dzikir alias gak gelem ngibadah. Artinya tidak mau beribadah. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang tidak mau beribadah kepadaku. Salat enggak mau, puasa enggak mau, zikir enggak mau, ibadah dia enggak mau. Maka orang ini berpaling dari zikrullah jenis yang pertama. Bisa juga maknanya wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan yang aku turunkan, alias gak gelem sinau. Tidak mau mempelajari agama. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, terjadi dialog antara dia dengan Allah. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena dulu telah datang ayat yang kami turunkan kepadamu, masjid itu tinggal beberapa langkah. Tinggal naik kendaraan, akses untuk kajian gampang, tinggal ngeklik sudah bisa nonton YouTube. Kayak gitu kok masih enggak mau untuk ngerungokno, enggak mau dengerin. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, kau dilupakan, enggak digubris. Hukuman pertama dibuat buta. Sehingga orang yang tidak peduli dengan aturan Allah, mereka yang tidak mau mempelajari aturan Allah, salah satu di antara hukuman kerasnya ini. Waliyadzubillah. Baik. Karena itu, orang yang berpaling dari aturan Allah karena tidak mau mempelajarinya, tidak mempedulikannya, akan mencari aturan yang lain. Setidaknya dia mengikuti hawa nafsunya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, a'rada anhu wa tanassa, berpaling dari aturannya dan meninggalkannya. Wa akhadha min ghairihi hudahu, dan dia mengambil selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ngikuti hawa nafsu. Sebab yang namanya manusia itu pasti ngikuti, Pak. Kalau enggak ngikuti Quran, ngikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak mengikuti kebenaran, pasti dia akan mengikuti kebatilan. Karena itulah salah satu di antara penyesalan penduduk neraka. Coba kita lihat ayat yang insya Allah Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ayat ini. Bercerita tentang bagaimana penyesalan penduduk neraka. Pada saat mereka disiksa, mereka tidak mau mendengarkan pelajaran agama selama mereka hidup di dunia. Mereka tidak mau mengamalkannya dan tidak mau belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka mengatakan, law kunna nasma'u, andaikan dulu di dunia aku gelem ngrungokno, masih mau mendengarkan ilmu yang disampaikan, ceramah didengerin. Subhanallah, dalam waktu 1 pekan, Pak, hadir kajian tidak pernah. Kalau Jumatan datang ketika khatib sudah baca sholawat. Begitu dia mendekati masjid, ngerokok dulu. Sudah menjelang iqamah baru dia buang puntung rokoknya, bergabung sholat. Mas, sampai kapan Anda bisa mendapatkan siraman rohani? Padahal ilmu itu ibarat siraman rohani. Tadi yang kita gambarkan, seperti hujan yang turun di muka bumi. Kalau seperti ini hidup dia sehari-hari. Dan kayak gini banyak. Sehingga orang ini tidak punya kesadaran beragama. Kamu muslim kan? Muslim. Baik. Dalam Islam, kitab sucinya apa? Al-Quran. Alhamdulillah masih diakui.
Terus kamu pelajari bagian mana? Saya tidak bisa. Baca Al-Quran tidak bisa. Pernah dengerin kajian? Tidak. Subhanallah. Karena saking awamnya beragama. Lambat laun jadilah dia muslim tanpa masjid, tanpa Quran. Muslim tanpa masjid dan muslim tanpa kitab suci. Karena orang yang sudah meninggalkannya tidak pernah gubris, nggak pernah mau belajar, apalagi mengamalkan. Dalam mindset dia, yang penting jadi muslim dia Jumatan, sholat 5 waktu, selesai. Tayyib. Orang seperti ini berbahaya. Andaikan dulu dia mau mendengarkan, mau menyimak kajian, bisa jadi penyesalannya seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Mulk ayat 10.